Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan sedikit materi tentang kegelisahan pada mata pelajaran ilmu budaya dasar. Sebelumnya kami meminta maaf jikalau ada pengucapan yang kurang enak atau salah-salah kata. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan. A. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya resah, rasa tidak tentram, rasa selalu khawatir, tidak tenang tidurnya, tidak bisa sabar, cemas, dan sebagainya. Kegelisahan berarti perasaan gelisah, khawatir, cemas, dan takut. Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak-gerik seseorang dalam situasi tertentu. Gejala tingkah laku atau gerak-gerik itu umumnya lain dari biasanya. Misalnya berjalan mondar-mandir dalam ruang tertentu sambil menundukkan kepala, memandang jauh ke depan sambil mengepal-ngepalkan tangannya, duduk termenung sambil memegang kepalanya, duduk dengan wajah murung atau sayu, malas bicara, dan lain-lain. Kegelisahan merupakan salah satu ekspresi dari kecemasan. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kegelisahan juga diartikan sebagai kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan. Masalah kecemasan atau kegelisahan berkaitan juga dengan masalah frustasi, yang secara definisi dapat disebutkan bahwa seseorang mengalami frustasi karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Baiklah, itu untuk pengertian kegelisahan. Berikutnya, kecemasan objektif. Kecemasan tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat, pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan timbulnya kecemasan mungkin dari sifat pembawaan, dalam arti kata bahwa seseorang mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada dekat dengan benda-benda tertentu atau keadaan tertentu dari lingkungannya. Kenyataan yang pernah dialami seseorang, misalnya pernah terkejut waktu diketahui dipakainya ada kecoa. Keterkejutannya itu demikian hebatnya, sehingga kecoa merupakan binatang yang mencemaskan. Seseorang wanita yang pernah diperkosa oleh sejumlah pria yang tidak bertanggung jawab, sering ngeri melihat pria bila ia sendirian, lebih-lebih bila jumlahnya sama dengan yang pernah memperkosanya. Kecemasan akibat dari kenyataan yang pernah dialami sangat terasa bila mana pengalaman itu mengancam eksistensi hidupnya. Untuk selanjutnya, kecemasan neurotis atau saraf. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Menurut Sigmund Freud, kecemasan ini dibagi 3 macam, yakni kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan, kecemasan timbul karena orang itu takut akan bayangan sendiri atau takut akan idenya sendiri sehingga menekan dan menguasai ego. Kecemasan semacam ini menjadi sifat dari seseorang yang gelisah, yang selalu mengira bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Yang kedua, bentuk ketakutan yang tegang dan irasional atau fobia. Bentuk khusus dari fobia adalah bahwa intensitas ketakutan melebihi proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkannya. Misalnya, seorang gadis takut memegang benda yang terbuat dari karet. Ia tidak mengetahui sebab ketakutan tersebut. Setelah dianalisis, ketika masih kecil dulu ia sering diberi balon karet oleh ayahnya, satu untuk dia dan satu untuk adiknya. Dalam suatu pertengkaran ia memecahkan balon adiknya sehingga ia mendapat hukuman yang keras dari ayahnya. Hukuman yang didapatnya dan perasaan bersalah menjadi terhubung dengan balon karet. 3. Rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Reaksi ini munculnya secara tiba-tiba
tanpa ada provokasi yang tegas. Reaksi gugup ini adalah perbuatan meredakan diri yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kecemasan neurotis yang sangat menyakitkan dengan jalan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh ID meskipun ego dan superego melarangnya. Untuk selanjutnya ada kecemasan moral. Kecemasan moral disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi antara lain benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta, rasa kurang. Rasa iri, benci, dengki, dendam itu merupakan sebagian dari pernyataan individu secara keseluruhan berdasarkan konsep yang kurang sehat. Oleh karena itu, sering alasan untuk iri, benci, dengki itu kurang dapat dipahami orang lain. B. Faktor kegelisahan. Akar penyebab kegelisahan selalu bermula dari faktor keluarga atau metode pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tua. Faktor kegelisahan antara lain: 1. Dari dalam faktor kegelisahan dari dalam diri seseorang antara lain: A. Cinta diri. Yang dimaksud cinta diri adalah kecintaan melampaui batas, perhatian kelebihan terhadap diri sendiri, dan sangat sensitif terhadap segala hal yang berkaitan dengan itu, sehingga ia tidak mendapati musibah yang lebih parah dari penyakit tersebut. B. Lalai dalam mengingat Allah. Dalam beberapa hadis dan riwayat sahih disebutkan bahwa was-was dalam keadaan tertentu akan muncul sebagai akibat kelalaian seseorang dalam mengingat Allah, berpaling dari hikmahnya, dan mengentengkan perintah dan larangannya. Terkadang was-was juga akan muncul dari setan yang telah mengguncangkan jiwanya. C. Gejolak hati. Terkadang was-was muncul dalam keadaan tertentu lantaran kegalauan hati yang sangat keras akan hal-hal yang sepele dan remeh, sehingga ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menyibukkan dirinya. Ia memikirkan problem dan khayalan sia-sia, sehingga sering kali hal itu menyeretnya ke dalam hubungan was-was. 2. Rasa takut dan malu. Sebab seseorang pemalu adalah orang yang takut akan berdiam diri, dan inilah yang mengharuskan kita membahas tentang sebab-sebabnya pada anak-anak. Karena itu mereka yang pada masa kecilnya telah mendapatkan pelecehan dan perlakuan keras pada masa dewasanya tidak akan mampu menghadapi problem yang sangat besar dan menyelesaikan secara benar. 3. Tidak merasa aman. Perasaan tidak aman merupakan faktor penyebab terjadinya was-was. Dengan kata lain, sebagian orang akan menderita was-was lantaran dirinya merasakan tidak adanya keamanan. Terkadang perasaan semacam ini merupakan akibat dari lemahnya kepribadian dan tidak adanya kemampuan dalam mengendalikan diri. 4. Jiwa yang lemah. Kelemahan jiwa dalam diri seseorang dapat mencapai suatu taraf di mana ia sendiri kehilangan kekuatan untuk mengendalikannya, sehingga kita mendapatinya dengan terpaksa menyerah di hadapan kejadian yang dialaminya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kegelisahan. Yang pertama adalah keterasingan. Keterasingan di sini mengandung arti tersisihkan dari pergaulan, terpencil atau terpisah dari orang lain. Keterasingan ini terjadi karena sifat-sifat dan perbuatannya tidak dapat diterima oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kesepian. Kesepian dapat diartikan menerangkan suatu keadaan, suasana, dan perihal yang sepi. Sepi ini diakibatkan dari keterasingan sehingga mengalami kesepian. Kesepian ini merupakan bagian dari hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami kesepian, yang berbeda hanya jangka waktunya saja. Ada yang mengalami kesepian dalam jangka waktu yang lama dan ada juga yang sebentar. Penyebab utama kesepian adalah takut akan kehilangan hak hidup.
hak memiliki nama baik dan rasa frustasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakpastian. Ketidakpastian dapat diartikan menjadi tidak menentu, pikiran yang kacau, bingung dan resah. Setiap orang pasti pernah mengalami ketidakpastian. Orang yang sedang terganggu dan kacau pikirannya tidak dapat mengambil kesimpulan secara jernih, teratur dan logis. Karena dalam berpikir, ia selalu menerima rangsangan lain yang baru. Membutuhkan waktu yang lama dalam berpikir dengan baik. Ada beberapa penyebab seseorang berpikir tidak pasti. Yang pertama adalah obsesi. Obsesi merupakan gejala kejiwaan berupa pikiran atau perasaan tertentu secara terus-menerus, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Yang kedua adalah fobik. Fobik adalah rasa takut yang tidak dapat dikendalikan terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Kompulsi. Kompulsi adalah keraguan yang sangat tentang apa yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan secara tidak sadar untuk melakukan perbuatan serupa berulang-ulang. Histeria. Histeria adalah gejala kejiwaan yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman yang pahit yang menekan, tidak mampu menguasai diri atau tersugesti sikap orang lain. Selanjutnya ada delusi. Delusi adalah suatu sikap yang menunjukkan pikiran tidak beres berdasarkan suatu keyakinan yang palsu. Penyebab ketidakpastian selanjutnya yaitu halusinasi. Halusinasi adalah khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Selanjutnya, keadaan emosi. Keadaan emosi, seseorang telah menguasai rasio, maka bisa mengganggu nafsu makan, pusing, wajah memerah, gerakan nadi menjadi lebih cepat. Adapun usaha yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan rasa ketidakpastian adalah dengan cara mencari penyebab terlebih dahulu. Jika telah diketahui penyebabnya namun masih aja merasa tidak pasti, maka perlunya untuk memeriksa ke psikolog. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Yang terakhir, cara mengatasi kegelisahan. Ada 3 cara untuk mengatasi kegelisahan. Yang pertama, dengan memerlukan sedikit pemikiran, yaitu pertama, kita menanyakan pada diri kita sendiri atau introspeksi. Akibat yang paling buruk yang bagaimanakah yang akan kita tanggung atau yang akan terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Dan sebagainya. Yang kedua, kita bersedia menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita dengan rasa tabah dan senang hati. Niscaya kecemasan tersebut akan sirna dari jiwa kita. Bersamaan berjalannya waktu, kita dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan-keburukan akibat timbulnya kecemasan tersebut dalam jiwa kita. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar, tabah, senang, dan ikhlas, sehingga Ia mampu mengabulkan permohonan kita dari perasaan kecemasan ini. Sebab Tuhan adalah yang paling Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang bagi umatnya yang mau berdoa dan memohon kepadanya. Kesimpulannya, dari uraian pembahasan mengenai manusia dan kegelisahan yang telah kami paparkan dapat kita simpulkan bahwa berbicara tentang manusia, media manusia hidup yaitu dunia. Manusia harus bisa memahami hakikat kehidupan di dunia. Apabila manusia tidak bisa menjaga hakikat diri dan hidupnya, maka akan timbul kegelisahan. Kegelisahan merupakan bagian hidup manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegelisahan dalam waktu yang lama ataupun sebentar, ringan ataupun berat. Kegelisahan ini bersumber dari hawa nafsu dan sikap pamrih atau tidak ikhlas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.